Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la haula wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami banggakan adik-adik kelas 8 MTS NUTBS Kudus. Sebelum kita memulai pelajaran ilmu falak, alangkah lebih baiknya kita kirim Fatihah kepada mu'alif kitab Syamsul Hilal. Bismillahirrahmanirrahim ila hadrati nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila hadrati jami'il muassisina fi madrasatina tashwiqi tulab khususan ila rahim alif hadal kitab asy-syaikh al-Hadd Nur Ahmad bin Syaitik bin Saryani ghafarallahu dzunubahum wa satara aibahum syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Di kesempatan kali ini kita akan belajar beberapa hal tentang poin-poin dalam memahami istilah awal bulan Hijriyah. Yang sudah mempunyai kitabnya bisa dibuka halaman 29. Kitab Syamsul Hilal juz 2. Di situ ada beberapa istilah yang terkait dengan awal bulan Hijriyah. Jadi bab pertama di semester ini yang termasuk penting adalah menentukan awal bulan Hijriyah. Yang mana awal bulan Hijriyah itu ditentukan dengan melihat bulan atau melihat hilal tanggal 1. Namun sebelum itu alangkah lebih baiknya kita mempelajari tentang pengantar terlebih dahulu supaya nanti ketika sudah tiba di perhitungan yang kita lebih mudah untuk memahaminya. Jadi ini saya ingatkan lagi mengenai ilmu falak itu sendiri. Ilmu falak itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang pergerakan benda-benda langit yang secara praktis digunakan untuk penentuan arah maupun waktu. Jadi apapun itu namanya falak. Falak itu kan secara bahasa artinya orbit. Orbit dari suatu benda langit. Makanya benda-benda langit yang ada, yang kita ketahui, yang diketahui oleh peradaban manusia, termasuk bulan, planet itu termasuk bumi ya. Bulan, bumi, matahari, dan bintang-bintang yang lainnya, ini pergerakannya diamati terus-menerus oleh manusia yang nantinya akan menjadi tersusunlah ilmu falak. Namun secara praktisnya, secara amaliyahnya, objek kajian ilmu falak itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah bumi yang kita tempati ini, kemudian yang kedua adalah bulan, yang ketiga adalah matahari. Jadi nanti objek benda langit yang kita pelajari untuk seterusnya dan nanti terkait dengan waktu ibadah, nanti hanya 3 yaitu bumi, bulan, dan matahari. Metode dalam ilmu falak. Ada 2 metode yang digunakan dalam praktikum ilmu falak. Yang pertama adalah hisab. Hisab atau menghitung, yaitu kegiatan hitung-menghitung untuk memperkirakan posisi benda langit. Kalau ini diterapkan di dalam penentuan awal bulan Hijriyah, maka yang diperkirakan posisinya adalah posisi bulan atau hilal. Bulan nanti kan ada fase-fasenya, nanti akan saya jelaskan di slide yang terakhir nanti. Kemudian metode yang kedua adalah ru'yah.
ru'yah ini adalah kegiatan observasi lapangan atau melihat ya, dalam rangka membuktikan hasil hisab. Ketika kita menghitung kira-kira hilal itu jatuhnya tanggal sekian, maka kita juga harus membuktikannya apakah benar hasil hisab ini, apakah benar, maka harus dibuktikan dengan yang namanya ru'yatul hilal atau ru'yah. Jadi antara hisab dan ru'yah ini sangatlah penting di dalam ilmu falak. Namun di tingkatan MTS ya, kelas 8 utamanya ini nanti masih mempelajari yang pertama, yaitu hisab. Hisab apa tadi? Perhitungan atau hitung-menghitung. Makanya nanti setelah materi ini mungkin pekan depan akan fokus ke hitung-menghitung mengenai bagaimana caranya menghitung, kemudian mengambil data dari kitab dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk seterusnya kalau bisa yang punya kalkulator nanti bisa dipakai supaya ketika menghitung nanti menjadi mudah. Kemudian jenis-jenis hisab. Hisab dalam ilmu falak ini mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama adalah hisab urfi. Hisab urfi adalah hisab yang dipakai secara uruf, secara adat. Contohnya adalah apa yang kita pelajari di kelas 7 kemarin, yaitu kitab Syamsul Hilal juz 1. Dulu kan kelas 7 sudah mempelajari beberapa kalender ya, ada kalender Hijri Samsi, kemudian awal tahun dan lain sebagainya. Itu masuk kategori hisab urfi. Kemudian yang kedua ada hisab hakiki bit takrib, yaitu hisab yang sudah perhitungannya sudah mendekati. Contohnya adalah kitab Syamsul Hilal juz 2. Jadi nanti apa yang kita pelajari ini merupakan termasuk hisab hakiki bit takrib. Kemudian yang ketiga adalah hisab hakiki bit tahqiq, yaitu yang sudah mendekati kebenaran, sudah mendekati hisab yang kontemporer, yang zaman sekarang. Contohnya adalah kitab Nurul Anwar. Kitab Nurul Anwar ini nanti insya Allah akan dikaji di tingkatan aliyah besok ya. Kalau mau lanjut silahkan, nanti bisa mempelajari kitab Nurul Anwar. Baiklah, karena materi selanjutnya adalah tentang awal bulan Hijriyah, maka tidak akan lepas dari yang namanya fase bulan. Ya, fase bulan. Kita kalau melihat bulan ini kan setiap tanggalnya selalu berganti. Kadang bulan sabit, kadang kan bentuknya bulan sabit, kemudian bulan separuh, kemudian nanti ada bulan purnama dan lain sebagainya. Ini karena bulan mengelilingi bumi. Jadi ada beberapa fase bulan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bulan baru atau istilahnya adalah istima, yaitu fase ketika bulan berada di antara bumi dan matahari dalam satu garis lurus. Bisa dilihat di gambar ini. Ini panah-panah kuning ini adalah sinar matahari. Jadi bulan ketika bulan berada antara matahari dan bumi, maka ini namanya fase bulan baru. Jadi tidak kelihatan, ketika fase bulan baru ini tidak kelihatan bulan baru, atau istilah lainnya istima atau bulan mati. Kemudian fase yang kedua ini namanya kuartal pertama atau tarbe awal, yaitu fase 1/4 bulan pertama. Gambarnya ini ya, yang nomor 2. Jadi nanti bentuknya 1/4. Jadi cahaya bulan hanya 1/4. Kemudian fase yang ketiga adalah fase purnama atau istiqbal, yaitu fase di mana bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada fase ini seluruh piringan bulan terlihat jelas. Fase purnama ini biasanya
jatuh di tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriyah. Ya, pokoknya bundar sasar. Bulannya kelihatan cahayanya. Piringan bulannya itu kelihatan semua. Ya, ketika malam ya, jelasnya yang ketika malam. Kalau siang ya jelas tidak kelihatan. Ya, mungkin bagi teman-teman yang tadi malam menyaksikan kalau tidak mendung ya. Kalau mendung ya sama saja tidak kelihatan hujan. Ya nanti bisa dilihat lagi ketika malam hari. Kemudian fase yang keempat adalah kuarter kedua atau tarbik tsani. Ini sama seperti kuarter pertama tetapi jatuh setelah purnama. Sekitar tanggal 20-an, 21, 22. Kemudian nanti akan kembali lagi ke fase pertama, ke bulan baru. Begitu seterusnya. Itulah beberapa fase bulan yang perlu kita ketahui. Untuk gambarannya mungkin bisa dilihat nih. Ya. Bulan baru ini ada yang ada di sebelah paling atas. Ya, yang sebelah paling atas, sebelah kiri ini bulan baru. Ini sangat sulit untuk dilihat. Biasanya kita ru'yatul hilal ini akan melihat fase bulan yang pertama ini, yaitu bulan baru. Melihatnya ketika waktu maghrib biasanya. Jadi ini dilihat ya, ini tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Di sini tanggal 15 bulan purnama. Kemudian setelah tanggal 15, 16, 17, 18 dan seterusnya cahaya bulan akan semakin berkurang sampai akhirnya kembali lagi ke fase bulan baru lagi. Nanti kembali lagi ke atas begitu seterusnya. Dulu ketika kelas 7 kan pernah belajar mengenai pergerakan bumi. Bumi itu kan memiliki beberapa pergerakan. Ada yang namanya gerak rotasi bumi. Ada yang namanya gerak revolusi bumi. Bumi berotasi, yaitu berotasi berputar pada porosnya, memerlukan sekitar 24 jam. Kalau bumi berevolusi, yaitu bumi mengitari matahari, membutuhkan waktu sekitar 365 hari. Kalau kita perhatikan, matahari itu kan terbit dari timur, tenggelam di barat. Jadi matahari terbit di arah timur, tenggelamnya di barat. Begitu seterusnya. Ini terjadi karena sebab dari gerakan bumi, yaitu berotasi. Bumi berotasi dari barat ke timur. Jadi bumi berotasinya itu dari barat ke timur sehingga benda-benda langit nanti akan terlihat terbitnya dari timur. Terbitnya dari timur kemudian tenggelamnya di barat. Jadi sebaliknya. Semua benda langit terbitnya akan berada di timur, kemudian tenggelamnya akan berada di barat. Matahari sama, kemudian bulan pun juga sama. Tetapi biasanya pergerakannya lebih lambat. Kalau kita melihat ya ini ya sedikit cerita saja. Matahari kan terbit dari timur ke barat. Ketika sampai barat nanti kan tenggelam, masuk waktu maghrib. Kalau tanggal 1 Hijriyah, tanggal 1 bulan Hijriyah, ketika matahari sudah tenggelam, maka nanti hilalnya baru kelihatan. Hilalnya baru kelihatan sekitar, kalau kita mengira-ngira itu tingginya sekitar 2 jari. Ini kalau misalnya pernah ya, 2 jari. Kemudian keesokan harinya, matahari tenggelam, bulannya kelihatan, tetapi biasanya sampai 2 jari, 4 jari berarti 4 jari. Keesokan harinya akan lebih tinggi lagi. Jadi antara bulan dan matahari ini saling kejar mengejar kalau kita melihatnya. Setiap hari itu saling kejar mengejar, tetapi bulan semakin ketinggalan. Bulan semakin ketinggalan. Nah ini gambaran saja untuk
penentuan awal bulan Hijriah. Jadi itu sekilas tentang penggambaran fase-fase bulan yang terkait dengan bulan Hijriah. Mengapa harus bulan? Karena penentuan awal bulan Hijriah seperti misalnya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan lain sebagainya sampai Zulhijjah itu ditentukan dengan ru'yatul hilal, bukan ru'yatus syams. Ya, ditentukan dengan ru'yatul hilal. Supaya kita bisa ru'yatul hilal maka harus menghitung dulu dengan melakukan hisab. Yang mana salah satu kitab yang isinya membahas tentang hisab adalah kitab Samsul Hilal Juz 2. Makanya nanti insya Allah di pekan depan kita akan fokus untuk menghitung awal bulan Hijriah supaya kita bisa memprediksi kapan jatuhnya tanggal 1 bulan Hijriah. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya silahkan untuk bertanya. Saya cukupkan sekian. Ya, terima kasih Bapak Ozini. Penjelasan tentang istilah-istilah di awal bulan Hijriah. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman kelas 8 punya pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bapak Auzini, nanti bisa via chat, nanti disampaikan kepada Bapak Auzini dan dijawab secara langsung. Ada? Oh, belum. Oke. Kalau dilihat dari gambar itu berarti Pak Auzini antara tanggal 30 sama 1 hampir mirip ya? Jadi untuk tanggal 30 ini belum pasti. Biasanya istima atau bulan baru ini terjadi di tanggal 29. Tetapi kalau kita berbicara mengenai fikih, ketika bulan baru ini waktu maghrib kok tidak bisa dilihat, entah karena mendung atau memang ketinggiannya sangat rendah, mepet 2 derajat, maka biasanya diistikmalkan menjadi 30 hari. Jadi yang pasti biasanya secara umum kita melakukan ru'yah ini tanggal 29. Ya, berarti antara tanggal 29 sama 1 itu bentuk bulannya kalau dilihat itu sama ya. Sangat tipis itu ya. Oh, gitu. Cuman yang membedakan adalah jarak. Ya. Dengan istilahnya apa? Yang membedakan cuman ya posisi saja sih. Cuman posisi, ya, okay. Cuman nanti kemiringan saja, kemiringan bulan. Ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan